sudah jam 8 tepat ya. Kita mulai dulu. Saya sapa teman-teman yang sudah join dulu ya. Selamat malam teman-teman, Sobat Bitread yang sudah join Bitalk pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik, yang sehat, dan semoga teman-teman sekalian juga bagi yang menjalankan ibadah puasanya bisa aman sampai selesai, sampai nanti hari kemenangan nantinya di Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, pada malam hari ini, tanggal 27 Maret 2024, di edisi Bitalk kita akan membahas mengenai menampung berkah di bulan Ramadan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita sudah uh, jalan ya masa-masa bulan puasa di negara kita, dan sebentar lagi kita juga akan menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya dari tahun ke tahun bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu selalu berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga biasanya momentum ini bisa menjadi sentimen positif yang bisa mendorong naiknya IHSG ya, dan juga saham-saham yang khususnya di sektor konsumsi dan retail. Nah, mobilitas masyarakat juga biasanya meningkat ya seiring dengan momentum hari raya ini. Nah, tapi kalau teman-teman Sobat Bitread juga perhatikan belakangan ini kurs rupiah kita mengalami pelemahan ya, atau dolar juga kembali menguat. Ini saya pantau terakhir nilai rupiah sudah kembali ke area 15.800 ya. Ini dolar US dollar ini kelihatannya cukup signifikan ya penguatannya. Nah, dengan berbagai macam sentimen yang ada ini, bagaimanakah dampaknya ke IHSG dan sektor-sektor di pasar modal kita? Kita akan langsung aja bahas bersama Wayne Investment, bersama Bapak Gary Benedict Suryana Putra, founder dari Wayne Investment. Kita langsung sapa saja. Selamat malam Pak Gary. Selamat malam Bro William. Thank Oke. you for inviting. Kita bisa diskusi Thank you santai malam ini. sudah berkenan untuk bincang-bincang sharing malam hari ini, Pak. Nah, ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang nih Pak. Nah, mungkin kita kenalan sedikit dengan Pak Gary dan juga Wayne Investment. Kesehariannya itu gimana aja Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai profil dan background dari Wayne Investment terlebih dahulu. Ya, oke, thank you. Jadi perkenalkan teman-teman semua yang sudah join, nama saya dengan Gary ya, dari Wayne Investment. Wayne Investment ini basically adalah sebuah service dan komunitas investasi saham ya, yang memang saya dedikasikan semenjak tahun 2020 ini untuk membantu teman-teman, terutama teman-teman investor yang memang yang memang punya niat dan memang punya tekad yang serius ya di dalam dunia investasi. Kalau saya sendiri backgroundnya sekarang sebagai entrepreneur ya, menjalankan beberapa usaha sambil juga membantu teman-teman untuk investasi lewat Wayne Investment. Mungkin sedikit background saya dalam investasi, Bro William. Kebetulan saya ini memang memulai investasi itu dari tahun 2016 ya. Saya bergabung di salah satu sekuritas di Indonesia ya sampai di tahun 2021 ya, dan saya lebih banyak membantu teman-teman institusi ya, seperti fund manager, daper, asuransi ya, untuk mereka bertransaksi dan investasi di pasar modal ini. Kira-kira itu sih. Mungkin kalau teman-teman juga yang serius berinvestasi, yang mungkin juga arahnya bisa mau ada masukan-masukan tentang investasi saham, terutama dari sisi fundamental, bisa join ke Wayne Investment juga. Gitu. Ya, mantap. Sudah lama ya Pak di market, dari 2016, berarti 8 tahun sudah. 8 tahun lebih nih. Iya. Pastinya sudah sangat berpengalaman nih. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Wayne Investment @Wayne Investment, dan juga jangan lupa follow Instagram kami @bitread_edition ya. Nah, tadi sudah sempat dimention sama Pak Gary ini.
IHSG kelihatannya tidak tidak sehijau kemarin-kemarin nih Pak. Ya. Ini kira-kira ada apa nih kok closingnya lumayan ya. Opening tadi di 7.360-an, sekarang sudah closing di 7.310 nih Pak. Kira-kira apa nih yang terjadi selama perdagangan hari ini kok nggak jadi naik lagi nih Pak? Padahal sudah ada sinyal-sinyal naik beberapa waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat itu gini ya, Bro William ya. Market itu sebenarnya memang sekarang cenderung untuk tidak bearish ya. Bahkan kalau saya lihat itu market sebenarnya udah hampir 2 tahun ini cenderung menurut saya pribadi itu agak flat. Apalagi kalau kita lihatnya itu lebih kepada jangka yang lebih panjang ya. Mungkin kalau kita ngelihat dalam jangka pendek mungkin memang market itu terasa bullish nih dari awal tahun atau dari dari akhir tahun November kemarin. Tapi kalau kita panjang sebenarnya cenderung agak ya bergerak di dalam satu range konsolidasi yang menurut saya agak susah untuk lewat di 7.300-an ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat secara simpelnya kenapa hari ini turun sih, memang karena mayoritas terutama saham-saham telekomunikasi itu juga pada turun. Turun. Sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya hanya sebatas outflow yang cenderung wajar ya. Nah, market ini kenapa sih bergeraknya tuh seperti ini? Menurut saya kalau dibilang ada berita jelek juga nggak ada. Tapi kalau bilang market kita itu mau dibawa ke 8.000 gitu misalkan ya, sebenarnya bingung juga gitu alasannya apa gitu kan. Betul. Makanya menurut saya sebenarnya market ini dibilang apakah ada sentimen negatif yang terjadi, ya memang ada tapi bukan sesuatu yang baru ya, masih lebih pada kecemasan global. Sementara kalau kita lihat juga dari sisi domestik domestic sentiment juga ya sebenarnya juga belum ada sesuatu yang dibilang menarik atau signifikan bisa membuat market itu bisa tembus bahkan di all time high kemarin kan di sekitar 7.400-an ya. Kayaknya masih agak susah gitu kalau menurut saya gitu. Jadi kita memang harus dengan market yang cenderung bergerak ya sekitar nanti kira-kira range barunya di sekitar 7.100 sampai 7.300 lah kira-kira. Gitu sih. Yes. Ya sih memang kalau saya zoom out IHSG ke time frame monthly itu betul seperti yang tadi disampaikan Pak Gary, ini kelihatannya ya konsolidasi ukuran time frame monthly ya, jadi besar sekali dari kurang lebih di bulan dari awal tahun 2022 sampai sekarang itu harganya kurang lebih geraknya ya di area-area sekarang. Mungkin memang ada breakout membentuk all time high baru tapi juga sideways-nya juga cukup panjang ya. Dan minim sentimen juga tadi juga disampaikan Pak. Level 7.300 itu tuh sebenarnya level-level yang emang mungkin secara psikologis investor tuh agak sedikit mengerikan ya. Kalau kita lihat kan, apalagi kalau kita lihat dari 2022 itu sebenarnya udah mungkin ada 4-5 kali IHSG itu berusaha untuk break dari 7.300 tapi selalu gagal gitu. Iya, betul. Ada dikit tapi false, habis itu turun lagi ya. Mungkin bisa jadi juga ya pergerakan-pergerakan yang sekiranya akan lebih stagnan di area resistance itu tadi saya bilang 7.000 sampai 7.300. Iya, benar. Nah, kalau kita bicara dari sisi sentimen kan tadi juga disampaikan tidak begitu ada yang menarik dan cukup signifikan untuk mendorong. Kalau dari sisi fundamental ekonomi kita di Indonesia ini apakah juga cukup solid atau masih konsolidasi setelah pemilu bulan lalu ya Pak? Apakah seperti itu atau mungkin ada hal lain juga dari sisi fundamental global gitu Pak? Nah, kalau menurut saya ekonomi Indonesia ini memang cenderung menurut saya tetap masih bagus ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan kita versus negara-negara lain secara global, sebenarnya Indonesia ini memang masuk ke dalam ranah yang
atau kategori yang bisa dibilang tuh cukup oke ya. Mungkin yang bisa ngalahin kita tuh seperti India gitu kan, cuman memang India itu kalau kita lihat juga memang ekonominya lagi sangat agresif. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ekonomi Indonesia itu baik atau enggak ya menurut saya baik-baik aja ya. Baik-baik Tapi aja ya. menurut saya sekarang investor itu lagi banyak cenderung wait and see juga terhadap kembali lagi gitu suku bunga Amerika gitu Suku bunganya. yang menurut saya mungkin penurunan suku ya orang kan sekarang lagi pada antisipasi pengen nungguin penurunan suku bunga nih ya. Iya. Menurut saya di situ juga bisa ada faktor atau ada resiko kekecewaan konsensus ya terhadap penurunan suku bunga di tahun ini karena kalau kita lihat kan beberapa omongan dari Jerome Powell terakhir itu mereka memang masih juga cenderung wait and see kira-kira apakah suku bunga ini akan diturunkan secara agresif di tahun ini atau enggak gitu kan. Karena kalau kita ngelihat inflasi di bulan Januari dan Februari kemarin di US itu malah cenderung ada sedikit kenaikan gitu. Iya, betul. Itu yang walaupun naiknya cuma 0, sekian ya, tapi itu juga itu kan menjadi sebuah menjadi sebuah pertanda gitu buat The Fed apakah menurunkan suku bunga sekarang ini bijak atau enggak karena mereka nggak pengen nurunin suku bunga kalau inflasinya itu kan masih sticky ya masih masih tinggi untuk level biasanya kan nggak segitu. Jadi kira-kira sebenarnya lebih pada ke situ sih dan kita lihat lagi juga sebenarnya gini market itu akan susah untuk naik selama foreign inflow-nya tuh nggak bisa signifikan ya menurut saya. Walaupun kalau kita lihat dari Januari sampai sekarang foreign inflow tuh cenderung udah bagus banget. Tapi memang masih belum seberapa kuat lah kalau menurut saya ya. Ini juga sebenarnya didukung lagi oleh kecemasan investor-investor global sebenarnya terhadap geopolitik yang terjadi gitu ya. Ada aja selalu masalah-masalah baru yang satu belum selesai ini muncul lagi. Ya, ini muncul lagi. Kemarin di Rusia juga kan ada terorisme yang menewaskan ratusan orang itu kan di teater itu. Ya. Jadi sepertinya tuh kayak apa ya? Investor tuh lagi merasa kayaknya nih banyak bom waktu yang siap meledak gitu. Jadi makanya mereka nggak terlalu berani untuk spekulasi di market ya. Betul. Ya, mungkin saat ini pemain besarnya, investor besarnya lebih memilih untuk menunggu atau cari instrumen investasi yang lebih defensif kali ya dibandingkan saham. Nah, ya. Nah, kalau banyak sih di market kayak gini justru enak. Oh ya. Bagi yang tahu dan berpengalaman ya bisa-bisa aja. Cuman memang gerakannya tuh cenderung kebaca, bro. Ya kan? Betul, naik turunnya itu bisa bagi yang berpengalaman ya tahu lah ini rasa-rasanya mau ditarik ke atas atau sudah cukup ini tarikannya gitu. Bermanuver konsolidasi itu biasanya trader tuh lumayan berjaya biasanya. Ya kan? Biasanya seperti itu Pak, karena kan buy sell mungkin ya lebih cocok dengan profil seorang trader daripada investor yang menanti mungkin bulan seperti itu ya strong uptrend gitu. Ya. Nah, kalau balik ke topik nih Pak, kan bulan Ramadan ini juga biasanya kan meningkatkan konsumsi belanja masyarakat. Nah, biasanya kan juga berpengaruh jadi sentimen positif untuk roda ekonomi Indonesia. Nah, apakah ini juga jadi sentimen positif yang cukup kuat untuk mendorong setidaknya IHSG atau sektor konsumer, ataukah mungkin sentimen kenaikan harga sembako ini juga masih menjadi pemberat gitu Pak? Ya, nah ini kembali lagi sih, kalau dibilang apakah bulan Ramadan atau Lebaran ini bisa jadi sentimen positif untuk pasar saham ya, biasanya memang iya. Ya terutama perusahaan-perusahaan retail, konsumen, yang consumer segala macam yang nantinya banyak mendapatkan buah positif dari THR masyarakat Indonesia yang dibagikan ya. Nah cuman kembali lagi Bro William, kita juga harus ingat gitu ya bahwa bulan Ramadan ini bisa dibilang adalah bulan Ramadan paling mahal untuk masyarakat Indonesia sekarang ya.
Karena kalau kita lihat harga beras, harga sembako ini lagi sangat tinggi, ya. Betul. Nah, jadi dan tingginya ini memang ya bisa dibilang harga-harga sembako terutama beras ini juga all time high gitu kan. Nah, Boleh jadi dibilang seperti makanya itu, Pak. makanya sebenarnya kita juga harus mengantisipasi hal ini ya. Menurut saya bulan Ramadan ini bisa menjadi sentimen yang positif, tapi kita juga investor nggak boleh punya ekspektasi yang terlalu berlebihan karena itu tadi mungkin spending masyarakat dari uang THR itu akan lebih banyak terserap kepada kebutuhan pokok daripada kebutuhan tersier seperti belanja baju atau belanja jajan sana sini gitu. Yang mungkin tadinya mereka bisa spend bisa spend THR-nya untuk mereka pakai hal-hal yang sifatnya senang-senang itu misalkan 50-60% ya mungkin sekarang hanya tinggal 30-40% aja gitu. Jadi menurut saya bulan Ramadan tetap bisa memberikan sentimen positif buat saham-saham besar terutama di retail dan consumer, tapi ya itu tadi mungkin ekspektasi kita harus sedikit dijaga ya karena itu tadi betul. Situasinya sekarang ini berbeda gitu, untuk teman-teman yang menengah ke bawah ya. Iya betul, pasti lebih terasa hari-hari ini ya. Iya. Kalau beras sudah all time high itu biasanya yang teriak-teriak juga cukup banyak. Iya. Iya, nggak cuma IHSG yang all time high, beras juga all time high juga. All time high. Nggak mau kalah harganya. Nggak mau kalah. Kelihatannya juga ngikut harga emas nih yang agak-agaknya juga mau all time high terus ini. Apakah itu juga bisa jadi pertimbangan juga untuk pasar saham kita nggak begitu bergairah, orang lebih memilih untuk ke emas mungkin Pak daripada di saham gitu? Ya. Nah itulah menurut saya juga kecenderungan investor ya dalam aset apapun gitu, mau emas, mau saham, mau obligasi atau apapun deh, mereka itu akan cenderung untuk beli kalau harganya tuh lagi naik banyak, lagi rally. Ya kan? Iya. Nah, kalau kayak emas nih, harga emas naik terus ya, cenderungnya nggak mau ketinggalan. Jadi memang mungkin menurut saya alokasi orang untuk investasi harga emas itu, investasi di emas dengan harga yang terus naik ini juga mungkin menyerap beberapa likuiditas keuangan yang harusnya masuk ke pasar saham juga gitu. Ditambah lagi kan juga kripto juga sekarang lagi. Nah itu ada satu lagi yang aset baru tuh Pak. Lagi rame ya gitu. Jadi memang sekarang teman-teman investor pasar modal itu isinya kalau menurut saya memang sudah kembali kepada orang-orang yang mungkin profilnya seperti market sebelum COVID ya kalau menurut saya. Iya betul sudah enggak seramai waktu masa-masa COVID seperti 2020, 2021. Nah itu pasar saham kita agak lain mungkin ya Pak ya bahasanya ya. Nah sekarang ya kelihatannya kembali ke masa-masa 2018, 19, 17 gitu. Ya menarik. Nah tadi Pak Gary juga sempat menyampaikan kalau sekarang tuh juga ada aset baru namanya kan cryptocurrency dan sudah kelihatannya juga all time high juga nih Pak. Jadi hari ini tuh yang all time high banyak juga selain emas, IHSG kita juga all time high, beras, kemudian juga ada kripto. Nah, apakah memang sesignifikan itu penyerapan alokasi dananya sehingga uang yang beredar itu sampai berkurang distribusinya ke pasar saham kita itu sampai membuat ya IHSG kita ini sulit untuk all time high lagi dan mungkin juga pasar kita dalam beberapa waktu ke depan kalau dibilang tidak bergairah kok rasanya nggak segitunya, cuma kalau dibilang sampai bergairah itu juga kelihatannya juga enggak juga. Apakah mungkin memang banyak orang yang memang kondisi all time high gold, kripto dan juga all time high harga-harga sembako ini kalau kita dari kacamata pelaku pasar mungkin Pak ya dari sisi trader maupun investor itu menyikapinya yang bijak seperti apa ya Pak? Karena kan memang
kalau bicara capital inflow itu juga tanda petik bensinnya untuk pasar kita gitu Pak. Nah, bijaknya mengatasi atau melihat situasi saat ini itu seperti apa Pak menurut Pak Gary? Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat aliran dana investor ya ke pasar saham itu, menurut saya kita kembali lagi nge-reflect kepada pada prinsip ekonomi dasar aja sih menurut saya ya. Karena yang namanya ekonomi itu terus berputar ya, roda itu kan terus berputar ya. Ada kalanya emas mungkin jadi raja investasi, ada kalanya saham jadi raja investasi, ada kalanya cryptocurrency juga jadi raja investasi ya. Ya, menurut saya memang sekarang saham mungkin untuk teman-teman retail ya, terutama untuk teman-teman retail yang lahir di tahun 2020 ke atas ya, memang kan adalah investor yang cenderung pengen mencari cuan itu cepat ya. Mereka harus bermanuver untuk market yang dalam tanda kutip hot dan seksi gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi justru saya pribadi di kondisi market saham yang seperti ini, justru menurut saya ini potensinya banyak untuk kita, terutama ya untuk kita yang para investor, untuk banyak akumulasi ya, gitu. Karena bagaimanapun juga mau saham, mau kripto, mau emas, itu pasti akan ada titik di mana market itu akan overheat ya, betul. Ya kan. Nah, di saat itulah nantinya menurut saya, apalagi didukung lagi juga nanti dengan kondisi ekonomi, kondisi global yang cenderung udah lebih stabil, ya menurut saya aliran dana besar untuk ke pasar saham itu hanya tinggal menunggu waktu aja kalau menurut saya gitu. Jadi justru sebenarnya di kondisi market seperti ini ya, kita bisa lebih banyak investasi, kita bisa lebih banyak trading dengan dengan ritme dan pace yang sedikit lebih santai kalau menurut saya ya. Nggak perlu kita gitu. Justru saya lebih suka ya dengan kondisi yang kayak begitu Pak. Dengan kondisi sekarang lebih menyenangkan mungkin buat Pak Gary gitu ya. Iya. Untuk akumulasi mungkin ya. Iya, karena kalau saya ini kan cenderung investor yang agak konvensional Bro William ya. Mungkin karena juga lahir dari tahun 2016 ya, maksudnya lahir sebagai investor di tahun 2016. Terus saya juga terjun langsung ke dunia sekuritas ya. Jadi memang sebenarnya konsep-konsep atau ilmu-ilmu dan strategi investasi yang saya pakai itu sebenarnya lebih cenderung konvensional gitu. Jadi walaupun saya tetap trading dan segala macam, tetap basis utamanya itu kan selalu kepada, kalau saya kembali kan kepada valuasi dan fundamental ya. Nah justru di kondisi seperti ini sebenarnya kadang-kadang kalau misalkan kita bandingin level di tahun 2020-2021, saham-saham yang fundamentalnya bagus itu juga larinya terlalu cepat gitu. Jadi kadang-kadang kita mau akumulasi juga sering banyak ketinggalan gitu. Nah justru kalau di ini kita buat kita yang banyak menganalisa fundamental kan butuh waktu ya. Nah justru di kondisi seperti ini kita juga jadi lebih banyak waktu untuk mencari saham-saham yang tepat gitu untuk kita. Oke. Biasanya kok Pak Gary gitu berinvestasi atau mungkin bahasa sederhananya hold barangnya itu kira-kira berapa lama Pak? Apakah sampai beberapa tahun atau mungkin setengah tahunan gitu Pak? Nah ini juga unik ya. Kalau saya itu pribadi ngajarin teman-teman membina teman-teman juga di Wayne Investment. Itu kita ini bukan investor yang terpaku oleh waktu sebenarnya. Oke. Ya. Nah, ini menarik nih, Pak. Kadang-kadang gini, kita pengen invest misalkan beli BBRI ya. Kalau misalkan Bro William tanya, terus lo mau invest BBRI berapa lama? Ya nggak tahu gitu kan. Kita juga nggak tahu ditanya berapa lama, karena kan kapan atau berapa lama itu kan adalah sebuah pertanyaan yang agak ambigu sebenarnya menurut saya di pasar saham. Kita nggak akan pernah tahu timingnya tuh kapan kita mau jual atau kita mau beli ya.
gitu. Mm-mm. Jadi kita ini di Wayne Investment ini adalah investor yang lebih terpaku kepada target price. Gitu. Oke. Jadi kayak misalkan kita contoh ya, kita kemarin misalkan rekomendasi beli bank BTN gitu. Kita punya target price di 1.550 gitu. Kita udah ngomongin BBTN sebenarnya udah dari tahun lalu gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kita rekomend BBTN, beli BBTN target price di 1.550 itu mau sampai kapan? Nah, itu sesuatu yang kita nggak tahu. Gitu. Betul. Jadi kita patokannya itu bukan waktu ya, bukan time frame, tapi patokannya kepada harga. Jadi kalau misalkan selama kita melihat BBTN ini harganya masih cenderung jauh dari target price yang udah kita tentukan, ya artinya masih cukup aman dan masih cukup menarik untuk kita akumulasi. Tapi begitu kita udah sampai nih di harga target price 1.550, yang kita nggak tahu mungkin tercapai. Kalau BBTN itu bahkan kita juga mencapai itu nggak sampai 4 bulan, nggak sampai 6 bulan. Iya, ya kita betul. out. Gitu. Iya. Jadi kita lebih fokus kepada target price-nya, Bro William, bukan terpaku. Bukan berapa lamanya ya. Ya itu saya setuju sih Pak, lebih bijak juga ya, karena kok target waktu juga nantinya harganya belum kena targetnya kita sudah gelisah duluan. Dan sisi lain kalau sudah kena target harganya, kan masih ada waktu lagi, siapa tahu masih bisa naik jadi greedy nantinya. Nah, cuman ya kadang-kadang juga kita jadi nge-hold saham itu memang ada kalanya jadi cenderung lama. Misalkan contoh salah satu saham yang kita banyak akumulasi di tahun lalu, dari awal tahun lalu tuh misalkan Alfamidi gitu ya. Nah, teman-teman juga udah banyak tuh yang keluar cuan dari situ gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mau jual target price BBTN saya dari MIDI saya dari tahun lalu 100 gitu. Jadi selama MIDI itu nggak sampai ke 600 ya saya nggak akan lepas gitu. Nah, cuman memang tim kita di Wayne Investment juga kadang-kadang menyarankan buat teman-teman kan nggak semuanya invest itu nggak selalu lama ya. Jadi memang kadang kita advice mereka juga untuk keluar di poin-poin tertentu yang memang udah cuan cukup lumayan. Tapi kalau saya pribadi, ya pokoknya saya mau pegang sampai harga 600, mau itu tahun ini atau tahun depan atau tahun 2-3 tahun lagi saya nggak gitu peduli gitu. Kalau saya pribadi. Iya. Ya secara teknikal sih kelihatannya cukup menarik juga MIDI ya, cuma memang masih di fase akumulasi kalau lihat time frame weekly-nya. Ya memang cukup banyak saham-saham yang sebetulnya ya sideways atau mungkin ya akumulasi dulu ya, sebelum nantinya bisa ya rally naik seperti yang banyak orang harapkan Pak. Cuma saat ini ya kita memang baiknya ilmu sabar itu jadi prioritas dulu. Kesabaran itu memang adalah kekuatan investor yang paling utama ya. Nah itu Pak, bahkan sebetulnya buat trader pun yang ya pasti bukan yang scalping ya, yang mungkin swing trader atau position trader ya, itu tantangan tersendiri karena kita kan juga pasti terpengaruh antara wah takut nanti harganya balik arah kalau kita nahannya lama, tapi di sisi lain kalau kita nahannya kelamaan takutnya greedy juga. Wah ini nanti bisa sampai dari 500, 600 sampai 700, takutnya malah nggak proper. Nah, oh ya, apakah kalau di Wayne Investment itu juga ada pakai strategi take profit parsial mungkin seperti itu Pak? Jadi sudah nunggu sekian lama, sudah floating profit, boleh taking profit sebagian, atau memang harus sampai targetnya tertentu mungkin supaya maksimal gitu profitnya, atau seperti apa Pak? Tadi Pak Gary sempat sampaikan. Nah, jadi gini, memang di Wayne Investment itu kebetulan kan kita juga tim ada beberapa orang ya. Kalau saya pribadi memang lebih banyak cenderung membantu teman-teman yang profilnya itu seorang investor ya. Tapi
Di Wayne Investment ini juga ada tim kita juga, Aldi dan beberapa yang lain juga, itu juga banyak membantu teman-teman dari sisi tradingnya gitu. Karena bagaimanapun juga kita juga nggak bisa memaksakan seorang investor jadi trader atau trader jadi investor Betul, gitu kan. betul, betul. Nah, jadi memang kita juga merekomendasikan, misalkan ya kita beli BBTN atau kita beli BRIS gitu misalkan ya, atau kayak kita beli ASA gitu misalkan dari bulan lalu gitu ya. Nah, memang kita juga selalu suggest ke teman-teman itu ada checkpoint di mana teman-teman ini bisa keluar gitu. Oke, Jadi ada ya, checkpointnya. jadi kita selalu misalkan contoh ya, ASA kemarin itu mungkin kita itu sedikit, kita mulai akumulasi ASA itu di sekitar 680 sampai 740 ya, kita range kita akumulasi gitu. Nah, kalau saya pribadi mungkin targetnya rencana jual di sekitar area 1000 gitu. Tapi kita kan juga nggak bisa memaksakan buat teman-teman kayak oke, semuanya pokoknya tahan sampai 1000, kan nggak mungkin ya. Ya, Jadi betul. kita juga tetap kasih beberapa checkpoint, misalkan kemarin di harga 800-an kita keluar ya. Habis itu nanti mungkin kalau mencapai 900 juga kita keluar dulu gitu. Jadi memang kita nggak memaksakan itu semua sih gitu. Oke. Kembali bagaimanapun juga tetap dipaksakan disesuaikan Benar. sama profil teman-teman gitu. Cuman memang baik investasi ataupun rekomendasi trading itu adalah saham-saham memang yang hanya spesifik memang kita analisa gitu. Jadi kita jarang sekali memberikan rekomendasi trading itu di saham-saham yang kita nggak pernah bahas gitu. Ya. Ya Pak, betul. Memang ya checkpoint itu menarik juga sih Pak. Jadi nggak terlalu kaku, tapi fleksibilitasnya juga terukur. Jadi nggak ya jadi tepat lah, jadi bijak gitu juga. Ya, benar. Kan contohnya nih ya, sorry cerita dikit gitu. Kayak kita di Win Investment ini kan kita memang ada grup di Discord ya. Di situ memang kita ada satu portofolio saham asli dari Win Investment. Memang kita buka gitu buat teman-teman. Nah, portofolionya itu memang namanya portofolio swing trading. Nah, jadi di situ sebenarnya teman-teman juga bisa melihat pergerakan. Kayak misalkan contohnya kita kemarin beli ASA di 740, kita tetap info teman-teman bahwa target akhir kita ada di 1000, tapi sebenarnya kita juga ada lepas posisi kemarin di harga 830 sampai ke 860 tuh ada yang kita lepas juga gitu sebenarnya. Jadi kita juga sebenarnya pengen teman-teman ini juga meskipun kita punya satu tujuan yang sama gitu ya. Oke, tujuannya sama-sama di ASA 1000, tapi bagaimana, tapi kita juga menyesuaikan. Ada orang-orang yang memang mau tahan all the way sampai 1000, tapi kalau ada teman-teman yang mau tektok untuk realisasi profit panjang perjalanan itu, kita juga bantu. Ya, betul Pak. Saya lebih suka trading seperti itu sih. Jadi targetnya mungkin 10%, tapi saya 5% ada tax bagian. Setidaknya lega, ada hasil sedikit gitu. Jadi kesabaran saya juga ya ada yang sudah aman dulu, nanti sisanya masih jalan ya enggak apa-apa. Kalau seandainya pun worst case scenario terjadi apa-apa, ya setidaknya sudah ada yang saya kantongi terlebih dahulu. Ya. Nah, kembali lagi nih ke topik Pak. Nah, Idul Fitri itu kan biasanya identik dengan THR nih ya, yang tadi Pak Geri juga sampaikan. Nah, buat kita-kita yang nantinya akan dapat THR, menurut Pak Geri bagaimana cara yang bijak untuk menggunakan THR ini dengan baik dan berkah gitu Pak? Kalau kita bicara hari raya itu berkahnya itu biar enak gitu, gimana tuh Pak untuk THR-nya? Ya, nah sebenarnya gini, kembali lagi ya, kalau waktu saya selalu sarankan teman-teman, terserah teman-teman ya, mau dipakai buat apa itu, apa yang saya perlu, kebutuhan saya belum tentu sama dengan kebutuhan Bro William gitu ya. Tapi kayak saya dulu juga pernah ngajar keuangan ya, waktu saya di sekuritas pernah ngajar beberapa kali tentang keuangan sama teman-teman di beberapa universitas gitu. Intinya gini sih, kalau uang itu menurut saya yang paling penting itu
ada 3 hal ya. Yang pertama adalah satu, kita harus alokasiin uang itu untuk keperluan kita. Yang satu itu adalah alokasi uang itu untuk keperluan investasi, sama satu lagi itu adalah alokasi uang untuk berbagi gitu ya. Apalagi kalau dalam konteks THR ini itu kadang-kadang saya juga bilang bahwa kalau kita mau ekstrim, kadang-kadang THR ini tuh dipakai sama orang untuk ajang habis-habisin uang. Banyak tuh kayak gitu. Karena kan saya dulu juga pernah jadi karyawan ya. THR mereka anggap sebagai uang lewat gitu. Jadi, wah misalkan saya dapat THR gaji misalkan 7 juta, bulan ini dapat 7 juta, ya udah 7 jutanya dihabisin gitu. Ya kalau saya kadang-kadang kita nggak perlu se ekstrim kayak uang itu kita nggak pakai atau kita nggak nikmatin sama sekali, tapi menurut saya tetap dibagi ketiga itu tadi sih gitu. Sebagian kita pakai memang untuk keperluan kita, apakah itu keperluan senang-senang atau memang ada keperluan bayar hutang atau mungkin memang ada keperluan untuk beli sesuatu, mengganti sesuatu barang lama yang perlu kita ganti, ya kita manfaatkan itu. Ya, tapi di satu sisi juga tetap harus disisihkan juga untuk investasi menurut saya gitu ya. Gitu. Dan di investasi ini biasanya buat saya porsinya tetap paling gede, misalkan 50% dari THR saya simpan gitu. Nah, sisanya ya mungkin teman-teman menurut saya ya, apalagi yang muslim ya seperti saya juga itu seorang muslim ya, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan dimana kita memang harus berhenti memikirkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga membantu teman-teman terutama yang membutuhkan ya. Kadang-kadang kalau kita mau bantu orang dari gaji kita sendiri kan rasanya kayak aduh buat kita aja nggak cukup. Nah ini mumpung ada THR ya mungkin bisa bagi sedekah buat teman-teman, karena apa yang kita tuai kan apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita tuai kan pada akhirnya. Betul. Ya, mungkin juga kalau saya cek Instagram terakhir ini juga Presiden mulai kasih zakat, kemudian banyak orang-orang yang mulai memperhatikan sesamanya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sedang mengalami ya badai all time high sembako itu Pak. Aduh, all time high sembako. Seandainya bisa cuan dari all time high sembako. Cuma ya mungkin juga dari sisi toko-toko retail juga bisa mendapatkan extra profit kali ya. Ini memang berbagi itu juga kalau dari teman-teman mentor-mentor di Bitread sih katanya itu juga esensial gitu, dan bagian dari ilmu sabar juga katanya. Jadi berbagi itu kan kita nggak egois, nggak mikirin diri sendiri, ingat orang lain, dan biasanya kata mentor-mentor saya itu ya bisa lebih baik lah performa di pekerjaan kita juga gitu. Ya mungkin itu juga cara jadi berkah yang tepat ya di bulan Idul Fitri ini. Oh ya, ada beberapa teman yang ada yang memberikan pertanyaan nih Pak. Ada dari Kak Melani, ada yang menanyakan kalau view saham sektor perbankan bagaimana nih Pak? Apakah di masa Ramadan ini cocok atau mungkin lagi banyak yang taking profit, kemarin sempat naik tinggi sekali gitu Pak, atau seperti apa? Jadi kembali lagi kalau saham perbankan itu menurut saya nggak usah ditanya ya. Kalau menurut saya adalah sektor yang nggak pernah jelek kalau menurut saya pribadinya gitu. Apalagi kalau kita bicara saham-saham perbankan besar gitu. Justru kalau lagi banyak turun-turun, menurut saya akumulasi pelan-pelan itu udah selalu yang terbaik ya. Terutama kalau buat tadi ya, saya tuh paling suka di sama di BCA itu menurut saya gini, karena menurut saya gini, pada akhirnya saham perbankan ya, apalagi kalau kita ngelihat big banks ya, itu first in last out bahasanya kalau di market ya. Jadi kalau misalkan ada aliran dana besar dari asing atau apapun masuk ke Indonesia, masuk ke pasar saham,
yang pertama kali dibeli itu pasti adalah saham-saham perbankan. Itu udah pasti, karena saham-saham perbankan itu bukan hanya sebagai alat investasi buat mereka, tapi sebagai alat parkir uang yang paling aman dan paling liquid dan paling menguntungkan sebenarnya di Indonesia ini. Ya, jadi pasti semua fund atau apapun itu yang bersifat foreign ataupun yang apa ya, intinya smart money itu pasti akan selalu masuk ke situ. Dan menurut saya dengan problematika bahwa foreign atau aliran foreign inflow ke Indonesia ini belum maksimal, menurut saya potensi di saham-saham perbankan itu masih ada gitu ya. Dan ditambah lagi saham-saham perbankan yang big banks ini juga perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang besar, tapi kalau kita ngelihat dari sisi labanya itu pertumbuhannya double digit terus gitu ya. Maka menurut saya juga ya saham apa lagi sebenarnya yang bisa kayak gitu, aman dan pertumbuhannya double digit. Kayak Bank BRI aja kalau kita lihat pergerakan harga saham ya, kalau kita lihat, kita tarik 10 tahun terakhir aja, itu mungkin naiknya udah 360% mungkin ada ya gitu. Setiap tahun itu bisa naiknya di atas 20-26% gitu ya. Jadi menurut saya sektor perbankan itu menurut saya masih sangat oke ya, apalagi buat yang cenderung bermain aman gitu ya, nggak mau banyak ya. Nah kebetulan kita juga di Wayne Investment di minggu ini kita akan rilis satu report baru tentang satu saham perbankan ya, BNGA yang kita sudah beberapa hari ini juga perhatikan dan akumulasi, dan kita juga ada call position untuk long di saham BNGA yang menurut kita juga menarik gitu. Ya. Jadi ya menurut saya Bank Niaga ini adalah bank kecil ya yang punya potensi perlahan demi perlahan itu merangkak. Kalau kita lihat BNGA sekarang itu kayak kita ngelihat Bank BCA tuh mungkin 30 tahun yang lalu gitu kondisinya. Oke. Wah, jadi itu kalau untuk perbankan sekali. Oke lah. Ya. Memang kalau BNGA pun dari sisi teknikalnya ini kok saya cek rasa-rasanya mau all time high deh, mau setidaknya break all time high-nya 2600 ya. Sekarang sudah 2200 dan keep going strong gitu. Weekly chart-nya banyak bullish candle yang tebel-tebel, bullish engulfing candle lagi 2 minggu lalu ya. Ya, menarik sih kalau BNGA misalnya bisa sampai seperti BBCA ya. Wah, mungkin ini salah satu juga saham yang bisa teman-teman perhatikan juga ya. Tadi kalau saya review, saya ingat-ingat lagi Pak Gary sempat mention ASA, MIDI, kemudian ada BNGA, bahkan sebetulnya saham-saham big bank seperti BRI, BBRI, BCA, BBCA. Mungkin teman-teman juga bisa cek juga sektor perbankan kita yang selalu first in last out mungkin ya, atau nggak secepat itu capital outflow-nya mungkin bisa dijadikan pilihan alokasi THR-nya untuk ditabung maupun diinvestasikan. Nah, jadi cukup menarik dan banyak saham perbankan yang besar-besar yang mungkin untuk para investor cukup nyaman ya, karena nggak terlalu banyak volatilitasnya dan naiknya pelan-pelan tapi konsisten. Oke. Nah tadi Pak Gary juga sempat mention soal BBTN nih. Nah ini ada teman saya nih Pak Andika. Nah menanyakan soal BBTN, apakah ada peluang koreksi kah Pak? Kalau misalnya ada keberapa atau kelihatannya kok BBTN juga agak strong gitu naiknya. Nah kalau BBTN sih menurut saya gini ya, kalau kata pepatah kita para investor ataupun trader itu kan ada pepatah bilang what goes up must come down lah ya gitu. Apa yang naik pasti akan turun gitu. Harus turun. Menurut saya sih gini ya, kalau kita ngelihat BBTN sekarang juga kayaknya kita kalau baru mau mulai masuk agak ngeri-ngeri juga ya. Gitu ya. Iya cukup tinggi ya Pak. Ini agak lumayan parabolik karena kan pergerakan harganya gitu. Bahkan kita juga majority of our position juga kemarin kita lepas di 15.50. Ya, jadi
yang kita tunggu, yang kita hold untuk floating itu sebenarnya juga mungkin hanya di sekitar 30-35% dari total budget aja ya. Kalau menurut saya gini, BBTN itu saham perbankan yang satu cenderung murah ya gitu. Valuasinya tuh cenderung murah gitu. Dan kalau kita amati pergerakan harga sahamnya itu juga cenderung lagging. Kalau kita lagging itu kita bandingin sama harga saham-saham perbankan yang lain ya. Kayak misalkan BCA, BRI, Mandiri, BNI, atau bahkan kita sandingkan juga sama BRIS gitu kan. BA gitu. Menurut saya memang cukup rasional dan masuk akal kalau Bank Niaga itu bisa naik lagi mungkin at least sampai ke 1.800 ya. Tapi kalau mau beli sekarang menurut saya kurang bijak. Saya rasa pasti mungkin ada sedikit kesempatan untuk koreksi-koreksi mungkin di daerah 1535, 1530 menurut saya bisa jadi consider area-area yang oke untuk entry gitu. Tapi kalau untuk sekarang menurut saya jangan terlalu agresif lah. Iya. Sudah 1595 juga nih ya. Ya. Oke ya. Tapi bank ini bank BTN ini cukup murah ya. Jadi menurut saya ya oke juga sebenarnya kalau mau nyimpan gitu. Iya, betul. Iya, kelihatannya pun secara Vibo ya area 1500 1540 kalau agak nawarnya mau agak jauh 1465 itu bisa untuk dijadikan area-area yang diperhatikan ya. Ya, BTN kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga teman kita yang tanya view dari Airgas, tapi yang waran nih Pak. Kalau menurut Pak Gary seperti apa teman kita Kak Stefanus Fernandi? Nah, ini mungkin kalau teman-teman di trade mungkin ya yang lebih familiar dengan perdagangan atau trading warrant itu mungkin teman-teman di trade kali. Mungkin Bro William mungkin ada masukan nggak? Karena kalau saya pribadi ya jujur saya tuh jarang sekali menyentuh barang-barang yang sifatnya seperti warrant gitu, jarang. Kecuali memang itu kita dapat ya dari saham induknya gitu ya. Betul. Bahkan saya pribadi aja beli saham IPO itu jarang sekali gitu. Kalau informasi aja ya, kalau ada informasi yang saya terima dari teman-teman di market, kayaknya saham ini bagus nih, mau naik berapa kali, itu saya mungkin baru masuk gitu. Kalau memang tahu ini barang strategik, saya baru masuk. Tapi kalau misalkan saya pribadi gitu, seperti yang tadi saya sampaikan, karena memang strategi dan teknik investasi saya tuh cenderung agak konvensional, jadi spekulasi di warrant itu sebenarnya saya cukup jarang, Bro William. Mungkin Bro William ada tanggapan nggak? Mungkin sedikit dari price movement-nya mungkin? Iya, kalau memang kalau warrant kita lebih, karena basic kita di Bitrade lebih banyak teknikalnya ya, jadi pasti teknikalnya yang kita akan cek gitu. Nah, kalau Airgas, kalau pendapat saya sih memang sudah kelihatannya sulit untuk naik ya, karena setidaknya sejak pertengahan Februari itu sudah bikin area strong resistance gitu. Nah, kalau barang kan memang angkanya juga agak magic gitu di bawah 50. Kelihatannya juga agak sulit untuk naik ya saat ini untuk warnanya Airgas ya. Jadi kelihatannya masih cenderung untuk ya di area-area sekitar 4 sampai 8 atau 9 secara teknikalnya ya. Kalau seandainya harganya sudah berhasil closing di atas 11 itu menurut saya baru menarik lagi ya. Ya, sebenarnya kita logik aja sedikit ya. Warrant itu, kalau warrant itu harganya sudah turun terus, artinya warrant itu sudah cenderung usang sebenarnya. Sebetulnya begitu Pak. Karena logiknya gitu kan. Karena kan kita punya warrant itu sebenarnya kita punya
kita punya hak untuk apa namanya, untuk mendapatkan saham di harga sekian gitu. Sebenarnya kurang lebih hampir mirip sama rights ya, gitu ya. Iya. Nah cuman, nah sebenarnya kita kalau ngelihat warrant atau kita punya warrant, itu yang perlu kita amati itu adalah warrant itu sebenarnya nanti penebusannya tuh di harga berapa, dan yang kedua itu adalah jangka waktunya tuh udah tinggal berapa lama lagi gitu. Nah jadi memang menurut saya trading di warrant itu memang yang lebih menarik itu adalah warrant-warrant yang baru keluar gitu. Biasanya tuh volatility-nya tuh mungkin untuk trading lebih menarik. Tapi kalau misalkan warrant yang udah cenderung lama beredar gitu ya, biasanya sulit. Ya itu agak sulit kalau menurut saya. Mungkin perlu kadang-kadang memang ada pergerakan-pergerakan yang kita sulit tebak gitu ya, flow-nya atau volume-nya. Tapi untuk warrant-warrant yang kayak gitu biasanya cenderung ya semakin dekat dengan waktu kadaluarsanya gitu ya, biasanya memang pergerakan volatility-nya itu akan terus berkurang gitu. Berkurang, betul. Kadang-kadang kalau misalkan ada saham-saham yang memang yang non warrant, menurut saya ya lebih baik main di non warrant ya, kecuali memang scalper ya atau apa gitu ya. Yang levelnya sudah scalping mungkin bisa. Tapi kalau mungkin swing trader ya lebih baik saham-saham yang ya big cap atau setidaknya mid cap itu lebih masuk kalau menurut saya. Iya. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, kalau ASII menurut Pak Gary seperti apa? Kok valuasinya murah katanya, tapi kok masih sideways ya? View-nya Pak Gary seperti apa untuk ASII? Oke, jadi sebenarnya gini ya, menurut saya ada dua faktor nih. Kita mau bicara, kita kalau bicara Astra tuh ada dua. Yang pertama kalau kita bicara Astranya itu sendiri ya. Terus saya nih agak sulit untuk Astra itu bisa lari ya sahamnya ya, karena dari saya banyak ngobrol juga sama teman-teman fund manager yang mengelola reksadana yang kebetulan dulu klien-klien saya, outlook investor terhadap sektor otomotif di Indonesia ini lagi kurang oke. Ya, sepertinya memang kalau kita lihat ya selama beberapa bulan terakhir ini memang belanja masyarakat untuk kendaraan bermotor itu agak turun ya. Jadi yang biasanya motor itu belanjanya banyak juga turun, mobil juga turun ya. Habis itu market ngelihatnya juga, walaupun menurut saya mobil listrik itu bukan saingan yang bisa di-compare ya antara mereka sama Astra, tapi perspektif in generalnya itu adalah nih market di Indonesia itu semakin saturated nih otomotif ya. Konsumen itu pilihannya sekarang banyak ya. Jadi makanya penjualan Astra itu walaupun tetap yang terbaik di Indonesia, tapi relatif itu cenderung flat ya. Nah itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan lagi kepada pilihan. Jadi misalkan Bro William nih seorang investor dari Amerika, punya duit 100 miliar, mau dibeliin di saham Indonesia, pasti mau masuk ke big caps dulu dong. Ya pastinya seperti itu. BA ya, ada Astra, ada Telkom. Bro William pilih yang mana? Kalau saya berandai-andai punya uang 100 miliar dari US ya pasti nomor 1 BCA dulu. Kenapa? Karena kan memang secara sektornya perbankan yang tadi sempat disampaikan Pak Gary, first in kemudian last out mungkin, atau nggak secepat itu juga outnya. Dan memang secara fundamentalnya bagus sekali BCA. Terbukti sekian tahun konsisten terus. Nah, jadi gini, kalau misalkan investor asing atau orang punya duit besar mau beli saham blue chip, ya, mereka punya pilihan yang top 3-nya kan pasti kan banks ya, BRI, BCA, Mandiri lah, BBNI lagi kan. Terus ada Telkom, ada Astra. Ya.
Kalau kita bandingin nggak usah jauh-jauh, fundamental secara kulit luarnya aja deh, ya. Ada perusahaan yang market kapitalisasinya gede, tapi labanya, profitnya tiap tahun itu naiknya tuh double digit. Lalu di atas 15%, which is itu adalah saham perbankan kita. Ya. Kalau di compare sama ada lagi nih saham blue chip, ya, market kapitalisasinya gede, tapi tiap tahun pertumbuhan labanya itu kecil, cenderung stagnan, ya, which is itu adalah Telkom dan Astra. Gitu. Nah, jadi selama Astra, Telkom dan teman-temannya ini nggak bisa mencetakkan di laba yang pertumbuhan laba yang double digit, uang yang gede itu pasti akan masuknya ke banks terus, gitu. Jadi makanya kalau kita ngelihat saham kayak Astra, Telkom, flow-nya terlalu kecil. Terus kalau kita ngelihat reksadana, fund juga isinya yang punya Telkom, Astra juga nggak gitu banyak. Jadi ada problem dari pandangan investor secara general tuh Astra masih belum cukup kuat gitu perusahaannya untuk bisa double digit laba pertumbuhannya. Itu sih yang jadi menurut saya. Ya. Masuk akal sih memang seperti itu ya. Iya. Dan memang saat ini juga untuk capital inflow-nya yang besar juga belum terlihat juga sih. IHSG-nya juga memang cenderung sideways dan saat ini katanya koreksi jangka pendek nih untuk IHSG-nya. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari Kak Anwarwi. View Tekim Pak, Jiwi Kimia kalau menurut Pak Gary seperti apa? Tekim ya. Jadi kebetulan Tekim ini juga saham yang 2 hari terakhir ini kita di Wayne Investment kita buy juga ya. Jadi kita memang buy itu di sekitar range di 7.000-an sampai di 7.200. Kita kemarin ada masuk, ada entry. Menurut saya Tekim ini kalau kita lihat secara pergerakan teknikalnya, menurut saya cenderung sehat pergerakan teknikalnya. Kalau saya ngelihatnya sih dari EMA 50 sampai 200 juga udah relatif di atas, jadi udah bisa dikategorikan sebagai saham yang uptrend dan baru saja mulai uptrend ya, which is menurut saya itu satu hal yang menarik. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga, Tekim dan INKP ini kan dua perusahaan yang sister company ya sebenarnya. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat harga pulp and paper belakangan ini nggak banyak bergerak, ya, malah cenderung sedikit naik. Ya, which is itu bagus sebenarnya. Ya, tidak ada penurunan yang signifikan, tapi pelan-pelan naik ya, which is menurut saya itu oke. Di tahun 2024 ini sepertinya demand untuk pulp and paper dan price untuk pulp and paper itu sendiri sepertinya akan cenderung cukup bagus ya, nggak akan banyak koreksi gitu. Dan kita juga perlu perhatikan ya, Tekim dan INKP itu di tahun 2024 ini ada pabrik baru yang mulai beroperasi juga di tahun 2024. Jadi menurut saya untuk Tekim ini harusnya dari sisi kapasitas produksi di tahun 2024 itu juga ada kenaikan gitu. Makanya menurut saya di tahun 2024 ini ya harusnya dia bisa jauh outperform dari performance dia di tahun 2023. Tekim itu di tahun 2023 bottom line-nya atau net profit-nya itu nggak terlalu oke. Mungkin hanya di sekitar 2,7 sampai 2,8 triliun ya. Gitu. Ya. Kalau kita bandingin sama tahun 2022 itu net profit-nya tuh bisa mencapai 7,2 triliun gitu. Jadi turunnya memang agak jauh, betul. Sementara kalau kita lihat 1 tahun lagi sebelumnya di tahun 2021 itu 3,5 triliun. Jadi di tahun 2023 performance Tekim ini memang cenderung kurang bagus. Makanya kita
low base. Low base itu artinya masih profit tapi profit di batas ekspektasi bawah gitu. Nah, di tahun 2024 ini dengan harga pulp and paper yang jauh cenderung lebih stabil, terus ditambah lagi juga mereka punya pabrik baru yang meningkatin kapasitas produksi, ya, yang ditambah lagi dengan itu semua net income-nya menurut saya untuk kembali seperti tahun 2021 di sekitar 3,5 triliun itu possible. Jadi makanya menurut saya Tekin NKP arahnya sih kayaknya itu cenderung uptrend ya. Iya, betul. Secara teknikal pun katanya juga ini masih ibarat tanaman itu baru muncul tunasnya itu, Pak. Benar. Baru Ya, ini kasih kode-kode mau naik nih saya. ya. Mungkin ya setidaknya ke 7.700-an terlebih dahulu ya. Maksimal mungkin resisten psikologis 8.000 dulu untuk short term itemnya dari sisi teknikal kami ya. Nah, ini kalau Oke. saham-saham yang baru mulai uptrend kayak gini, ya menurut saya sarannya mendingan horizon invest tradingnya agak sedikit panjang, lebih Setuju, enak Pak. gitu. Kita ngikutin pergerakan harga ya. Kalau saham itu memang kalau memang arahnya memang masih naik, ya menurut saya lebih baik kita malah banyakin kumpulin aja daripada kita tektok sih. Iya ya, saham kok sudah rally memang Profit asik rush deh, Pak. katanya kan. Iya, follow the trend dan ya biarkan trennya kasih profit semaksimal Iya. mungkin. Oke. Wah, Pak, tak terasa sudah jam 9 lebih nih. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Gary untuk summarize hari ini. Kita sudah spend 1 jam sharing bersama-sama, Pak. Oke. Ya, first of all, mau say thank you buat teman-teman yang udah nonton. Mau say thank you juga buat Bro William dan Bitrade ya, udah mau berbincang-bincang saham dengan saya. Mudah-mudahan ini yang pertama tapi bukan yang terakhir kali ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak ngobrol lagi sama Bro William, kita sharing pandangan. Nah, menurut saya buat teman-teman investor saham, menurut saya sekarang yang penting adalah kita itu harus bermanuver sesuai dengan kondisi ya. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa yang rindu dengan market seperti tahun 2020-2021, ya menurut saya sabar karena momen itu pasti akan kembali. Ya justru di kondisi market yang cenderung lagi flat seperti sekarang, market yang lagi stagnan dan konsolidasi, justru menurut saya ini adalah momen dimana kita bener-bener bisa mikir, bisa analisa saham-saham apa sih sebenarnya yang emang pengen gue beli, saham-saham apa sih yang pengen gue pegang, saham-saham apa yang memang sebenarnya punya potensi bagus ya. Jadi waktu nanti flow itu balik lagi ke pasar saham, saham-saham ini akan jadi jagoan-jagoan di portofolio gue. Ya justru di kondisi seperti ini kita tuh lagi punya banyak waktu untuk mikir, untuk memilih gitu. Jadi buat teman-teman juga menurut saya terakhir kita harus kembali lagi juga kepada teknik analisa dasar, which is fundamental, itu harus gitu. Menurut saya sekarang kita nggak bisa cap cip cup terus kita mau cuan banyak di saham itu, mungkin nggak bisa kayak gitu lagi kayak tahun 2020-2021. Tetap trading, mau swing trading tetap swing trading. Menurut saya harus harus tetap di saham-saham yang memang punya dasar atau punya fundamental atau punya valuasi bagus gitu. Karena pemain-pemain technical analysis itu sekarang sudah jauh banyak kurang gitu. Market itu kembali lagi ke pelaku-pelaku pasar ini sebenarnya pelaku-pelaku sebelum COVID. Betul. Pemain-pemain fundamental, pemain-pemain valuation, pemain-pemain gitu. Nah, jadi ya kita harus beradaptasi juga gitu. Kalau kita hanya kuat di technical analysis aja, mungkin menurut saya pribadi ya, mungkin itu tidak akan serelevan waktu tahun 2020-2021. Karena bagaimanapun juga technical itu kan technical analysis itu bisa terjadi kalau semua orang itu setuju kan, benar kan?
ya kan? Ya, seperti self-fulfilling prophecy gitu. Fulfilling gitu, dan fundamental pun juga sebenarnya juga begitu gitu ya. Nilai wajar itu kan sesuatu yang kita ngelihat saham BCA, Bro William punya nilai wajar beda, saya juga punya nilai wajar beda gitu. Jadi self fulfilling juga. Tapi kembali lagi bahwa fundamental pemain pasar ini sekarang adalah pemain fundamental gitu. Jadi menurut saya untuk fundamental juga penting gitu. Sebagai filter awal kira-kira saham apa yang mau di trading itu at least perusahaan-perusahaan yang memang berkualitas gitu. Oke, thank you banget Pak Gary untuk waktunya dan juga sharingnya mantap. Dan juga teman-teman kalau ingin tahu mengenai Win Investment lebih lanjut bisa langsung follow @wininvestment dan juga follow Instagram di Trade Edition kalau teman-teman mau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Wave maupun juga analisa teknikal kami. Nah, terima kasih teman-teman juga yang sudah meluangkan waktu bisa live bersama-sama dengan kami sampai jam 9 lebih ini. Thank you untuk waktunya, thank you untuk perhatiannya. Semoga sharing kami malam hari ini bisa jadi berkah untuk teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Gary. Thank you, Kita thank you, see you soon. okay, Thank you. Oke, mantap.